Aplikasi jembatan timbang menggunakan USB to serial CH340. Untuk mengetahui koneksinya, Anda bisa lihat di Device Manager, klik Explorer, File Explorer, klik Disk PC, klik Properties, klik kanan Disk PC, klik kiri Properties, klik Device Manager. Setelah itu tancapkan USB to serialnya. Nah, di sini belum ada drivernya, dikenali USB 2.0 main share. Kita harus tahu Windowsnya dulu ya. Windowsnya ini Windows 64 bit. Kita kembali ke Explorer lagi, ke drivernya CH340. Setelah Anda bisa download di internet, Anda ekstrak, Anda dapat masuk ke yang 64 bit, diinstal drivernya yang 64 bit, install. Kita lihat reaksi device manajernya ya. Setelah driver install sukses, maka lihat di Podcom dan LPT. Nah, USB to serial dikenali sebagai COM9. Yang ini nanti sangat berguna untuk program jembatan timbang, karena koneksi timbangan menggunakan serial port RS232 ya. Setelah USB to serialnya diinstal dan Anda sudah mengenali COM-nya, untuk itu kita akan menginstal program aplikasi jembatan timbangnya ya. Jadi program ini diinstal setelah USB to serialnya terinstall dengan sempurna. Setelah Anda dapat file installernya, double klik, klik next, next. Sampai keluar shortcut di desktop ya. Kita lihat lagi device manajernya, klik kanan pada disk PC, klik properties, device manager. Di sini COM9. Kita jalankan programnya. Kita settingkan, masuk ke menu utility serial port. Nah, ini COM1 ganti COM9. Kita coba tes. Nah, di sini angkanya tidak ada ya, angka untuk protokol A9-nya. Klik simpan dulu. Kita akan mencari kombinasi baud rate, data bit, dan stop bit ini untuk mengetahui data RS232-nya. Klik selesai. Masuk ke menu utility, terminal Podcom, terminal serial Podcom ini. Nah, angka COM9 ini disettingkan di sini. Setelah dikonek indikatornya dan masuk ke USB to serial, kita jawab pertanyaan ini. Kita klik aja tidak. Apakah datanya terlihat? Klik tidak. Klik tidak terus sampai keluar data angka yang terbaca. Klik tidak lagi. Nah, ini sudah kelihatan ya angkanya ya. Angka ini sudah bisa kita baca. Setelah itu klik ya. Dan kita mengetahui settingannya COM9 9600 N81. Klik selesai. Kita settingkan di utility serial port.
1200 ini diganti 9600 N81. Kita coba klik tes. Nah, datanya sudah masuk ya. Setelah datanya masuk ke 4 kotak ini, klik stop, klik simpan. Dan di menu ini juga ada untuk men-setting tiket. Standar vertikal ini untuk printer Epson, vertikal besar ini untuk grafik ya. Di sini juga ada untuk printer kasir yang ada drivernya, dan printer kasir generic text. Kita pilih yang vertikal besar, nanti bisa dilihat di layar monitor. Klik simpan. Setelah melakukan perubahan ini, klik simpan, klik selesai. Untuk komnya, komunikasi tadi sudah sempurna ya. Kita tutup aja device manajernya. Sekarang kita coba penimbangan. Ketik nomor polisi. Kalau pengiriman, klik customer. Kalau penerimaan, klik supplier. Setelah itu klik listnya, klik material yang diangkut, nama sopir, dan note, klik timbang, truk naik di jembatan timbang, stabil, ambil berat, klik simpan pertama. Truk naik, truk keluar dari jembatan timbang. Setelah itu truk itu kembali lagi untuk timbang kedua, klik di sebelah sini di listnya, klik timbang, truk naik di jembatan timbang, ambil berat, simpan timbang kedua, dan cetak slip. Di sini pakai PDF, nanti bisa dilihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, seperti ini hasil struknya, 1/4 A4. Kita coba lagi untuk truk yang lain. Klik ketik nomor polisi, setelah itu enter atau klik enter. Jika belum diketahui customer suppliernya, langsung aja klik timbang, truk naik, stabil, ambil berat, simpan timbang pertama. Jika ada truk yang lain, tidak apa-apa, klik timbang, ambil berat, simpan timbang pertama. Setelah truk yang tadi itu mau nimbang kedua, maka tinggal ngeklik di samping listnya sini, truk naik, stabil, klik ambil berat, ke customer berarti pengiriman, klik customer, klik listnya, materialnya, sopir, note, klik simpan kedua, dan cetak slip. Nah, Anda bisa lihat sini ada sudah berubah untuk cetak slipnya. Nah, itu tadi untuk transaksi ya. Transaksi sudah selesai, klik exit. Dan ini ada customer, ada supplier, customer, material. Untuk menambah, ketik kodenya, setelah itu tekan enter, ketik namanya, enter, simpan. Untuk customer juga sama, ketik kodenya, nama customernya, setelah itu klik simpan. Selesai. Material juga sama. Untuk transaksi penimbangan harian ini yang tadi, truk belum timbang 2 ini, truk yang masih menggantung, dan ini bisa hapus jika tidak dibutuhkan lagi. Klik tombolnya, hapus, klik hapus. Jadi nanti truk itu kembali lagi untuk menimbang yang pertama lagi ya. Klik selesai.
klik informasi transaksi, klik ring tanggalnya, klik lihat data. Nah, untuk mengetahui struknya ini berasal dari program ini, Anda bisa lihat validasi code yang ada di sini. Ini menandakan bahwa struk ini berasal dari program ini ya, bukan berasal dari program yang lain. Anda bisa lihat di sini validasi code sama ya, seperti ini. Bisa melakukan cetak ulang, klik cetak struk, klik nomor record, klik cetak ulang struk. Setelah itu klik selesai. Untuk laporan ini ada beberapa, semua transaksi ini campur. Klik lihat data, cetak tabel ini ya, detail membentuk kolom ya. Cetak totalnya saja, ini totalnya saja yang di bawah ini dicetak di printer. Klik selesai. Untuk laporan ini dibedakan pengiriman dan penerimaan, pada prinsipnya hampir sama semua. Klik ring tanggal, klik customer atau listnya. Setelah itu klik lihat data. Setelah itu klik cetak tabel atau cetak totalnya saja. Di sini saya tidak menjelaskan satu persatu karena hampir sama prinsipnya ya. Ada fasilitas untuk ekspor ke Excel. Dan bisa dibuka lewat Excel dengan mengikuti petunjuk yang ada di sini ya. Klik selesai. Untuk setting printer ini bisa untuk printer dot matrix maupun semua printer bisa. Anda tinggal milih. Ini ada auto detect serial off, ini untuk mengatasi problem plug and play serial port yang dideteksi oleh Windows akibat dari sinyal timbangan. Ini bisa di off kan melalui menu ini ya. Tinggal klik. Tes loop ini untuk mengetes kelayakan dari COM secara independen. Anda bisa membacanya dan melakukan petunjuk yang ada di sini. Dan ini terminal Podcom yang tadi. Dan di sini untuk menambah operator, data operator, levelnya, klik simpan. Untuk menu level 1 ya. Oke, standar program jembatan timbang. Cara mengatasi error program port already open pada program aplikasi jembatan timbang. Jika dijalankan programnya, pada saat diklik penimbangan, maka akan terjadi error port already open, dan ini programnya tidak bisa dipakai. Sama dengan program hiperterminal. Kita ketik namanya, kita pilih COM8. COM8 ini udah ada di Windows pakai USB to serial. Kita klik, kita setting baud rate-nya, kita klik OK. Nah, di sini pun juga terjadi error dan tidak bisa dipakai programnya. Bagaimana cara mengatasinya? Ini terjadi karena sinyal dari timbangan dideteksi oleh Windows sebagai perangkat lain.
kita bisa lihat di device manager. Anda bisa pakai cara cepat di start ini, klik kanan, device manager klik kiri, atau menggunakan explorer di disk PC, klik kanan, properties, device manager. Nah, atau bisa menggunakan start, cari Windows System, control panel, klik sistem lagi, klik device manager. Nah, di sini ada mesh and other pointing device, double klik, klik Microsoft Serial Mouse, klik kanan, klik disable. Ini yang menyebabkan tadi port overlay open di COM8 ini ya. Kita coba lagi. Ini settingannya sudah disetting COM8 ya. Lihat di menu utility COM8, penimbangan. Nah, programnya sudah tidak error lagi ya setelah Microsoft Serial Mouse ini di disable. Nah, ini datanya sudah bisa diambil dan programnya sudah dipakai ya. Begitu pula dengan program Hyperterminal. Kita ketik namanya sembarang ya, COM8, baud rate-nya 9600. Nah, ini bisa ya, Hyperterminal juga bisa. Program jembatan timbang tadi juga bisa. Jadi problemnya di Microsoft Serial Mouse ini ya, sinyal timbangan dideteksi oleh Windows sebagai Microsoft Serial Mouse. Ini harus di disable, jangan di uninstall tapi di disable. Cara mengatasi error program invalid port number di program aplikasi jembatan timbang. Seperti ini, jika diklik penimbangan terjadi error invalid port number. Ini disebabkan karena angka COM yang di program ini tidak sama dengan COM yang ada di device manager di Windows. Klik kanan pada start, device manager, nah di support COM dan LPT, di sini angkanya USB to serialnya dikenali COM20, sedangkan di program ini disetting COM1 ya, COM dan setting yang dipakai ini COM1. Sedangkan list yang ada di program ini sampai 16. Jadi kita harus merubah angka COM20 di device manager ini menjadi angka yang di bawah angka 16. Caranya double klik di USB to serialnya, klik tab port setting, klik advance. Nah, COM port number ini diganti angkanya, kita coba angka 9. Klik OK, klik OK. Nah, setelah
COM 9 sudah dikenali ya, kita cabut dulu USB to serialnya. Setelah itu kita tancapkan lagi pada posisi USB yang sama untuk refresh ya. Setelah itu kita kembali ke program jembatan timbang. Kita rubah angka 1 ini dengan cara mengklik listnya jadi angka 9. Nah, ini sudah terkonek dengan indikator ya, menggunakan protokol A9, indikator tipe A9. Kita tes. Nah, datanya sudah connect ya, sudah tampak di sini. Klik stop. Setelah ini sudah oke semua, keempat kotak ini terisi, berarti sudah bisa dipakai program ini. Klik simpan. Klik selesai. Setelah itu klik penimbangan. Nah, sudah tidak terjadi error lagi. Kita coba menimbang, klik timbang, dan datanya sudah masuk, dan program ini bisa digunakan ya.